bertemu dengan kalian hari ini ya. Hari ini kita mau ibadah online lagi. Nah, sebelum kita ibadah online, kakak tengok, wah, udah pada wangi, udah pada ganteng ya. Oke deh. Tapi sebelum ibadah, kita siapkan dulu apa? Alkitabnya, hati yang penuh ucapan syukur karena Tuhan memanggil kita beribadah hari ini. Nah, untuk memulai ibadah, kakak mau ajak satu adik kalian nih, adik Benaya, untuk kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Mana ya? Adik Benaya. Halo. Benaya. Mana ya? Halo. Oh, yuk, kita mau nyanyi satu pujian, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Silakan Kak Ica. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Loncat depan, loncat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, terima kasih adik Benaya. Nah, kita akan memulai ibadah dengan berdoa dipimpin oleh Benaya. Silakan yang keras ya nak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya bisa bangun dengan sehat. Dan terima kasih kemarin malam saya bisa tidur nyenyak. Sama juga Tuhan, hari ini kami mau melaksanakan ibadah. Semoga ibadah ini bisa menjadi lancar. Kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik Benaya. Ya. Bisa. Yes. Nah, adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kakak mau tanya. Hari Senin kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ingat ya? Ada yang tahu nggak? Itu kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? Ayo. Berapa? Yes. 75 tahun. Kita sudah 75 tahun merdeka dari masa penjajahan sekitar 350 tahun adik-adik. Lama ya? Iya. Nah, adik-adik, kalau yang sudah masuk SD, pernah upacara, pasti kalian tahu yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu dibacakan pada waktu kita upacara setiap hari Senin. Nah, kakak mau baca ini, ada satu paragraf dari UUD 45. Begini bunyinya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Wah, adik-adik, kalau kita baca tadi ya, bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan kita itu adalah berkat Tuhan, pemberian Tuhan buat bangsa Indonesia. Kenapa ya waktu itu bangsa Indonesia, bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia berpikir bahwa ini adalah berkat? Karena memang benar adik-adik, bangsa Indonesia adalah juga bangsa milik kepunyaan Tuhan. Dan ketika Tuhan memiliki sebuah bangsa, Dia akan menjaga, Dia berjanji akan melindungi bangsa itu. Dan akhirnya 75 tahun yang lalu Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Nah, hari ini kita juga mau belajar dari sebuah bangsa. Kakak rasa sih memang beberapa minggu kita belajar tentang satu bangsa yang besar di Perjanjian Lama. Ada yang ingat? Siapa? Bangsa apa? Bangsa Mesir. Bukan bangsa Mesir, Kak. Bangsa apa dong?
Bangsa Israel. Iya, Kak Ati lupa nih. Bangsa Israel, Kak Ati. Dia adalah bangsa yang besar. Dan minggu lalu, Kak Sandy juga ada cerita tentang siapa? Musa dan Harun yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Nah, firman Tuhan kita yang akan kita baca pada hari ini itu diambil dari Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan Keluaran 6 ayat 12. Panjang ya adik-adik ya. Dari Keluaran 5 ayat 1 sampai Keluaran 6 ayat 12. Adik-adik bisa pause dulu videonya di sini, terus kalian bisa baca bersama dengan papa mama, atau nanti setelah ibadah kalian bisa baca bersama dengan papa mama. Nah, adik-adik, di dalam kisah Keluaran 5 ini itu adalah lanjutan kisah yang minggu lalu kita dengar. Jadi Musa dan Harun dengan perintah Tuhan dan dengan kekuatan Tuhan, mereka akhirnya datang menemui Raja Firaun. Ya, nih ada gambarnya ya. Nah, waktu dia bertemu dengan Raja Firaun, Musa berkata seperti ini, ada di ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Jadi sebetulnya permintaannya Musa dan Harun waktu itu adalah, "Hai Bapak Firaun, tolong dong bangsa Israel ini, walaupun memang kamu jajah, tapi berikan mereka kebebasan untuk beribadah. Biarkan mereka bisa beberapa waktu untuk menyembah Tuhan." Gitu. Jadi permintaannya itu waktu itu. Nah, menurut adik-adik gimana responnya si Bapak Firaun? Ya, Bapak Firaun menolak. Dia nggak mau, adik-adik. Dan bahkan dia menolaknya nggak dengan baik-baik, tetapi dia menolaknya dengan menghina dan tidak menghormati Tuhan. Di ayat 2 Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku dengan Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Nggak kenal aku sama Tuhanmu, aku nggak peduli, emangnya gua pikirin, bodoh amat, gitu katanya Bapak Firaun. Ya, jadi ditolak permintaannya Musa dan Harun. Masalahnya bukan di situ aja adik-adik, nggak cuma ditolak, tetapi dalam masa bangsa Israel itu dijajah, Raja Firaun semakin menyiksa bangsa Israel. Nah, kakak mau cerita sedikit nih, apa sih waktu itu tugasnya bangsa Israel yang diberikan oleh Raja Firaun? Jadi, bangsa Israel itu memang tiap hari mereka ada orang-orang yang disuruh membuat batu bata, gitu ya. Batu bata pada zaman itu, batu bata itu dibuatnya dari tanah liat, lumpur. Mereka harus bersihkan dulu dari batu-batu sampai akhirnya cuman tanah liatnya aja. Nah, selain tanah liat, mereka juga pakai jerami atau potongan rumput-rumput kering. Jadi jeraminya dipotongin, terus dicampur jadi satu gitu ya. Jadi lebih padat kan lumpurnya. Nah, sudah itu dicetak, dibikin batu bata. Nah, adik-adik, Firaun yang jahat tadi semakin menyiksa bangsa Israel dengan cara apa? Mereka tetap harus membuat batu bata dengan jumlah yang sama, nggak boleh kurang setiap hari, tetapi mereka nggak boleh pakai jerami. Pun kalau mau pakai jerami, cari sendiri. Mau cari di mana kayak terserah, katanya Firaun begitu. Jadi pastinya ketika mereka buat batu bata tanpa jerami, itu akan pertama lebih susah. Dan yang kedua, jadi waktunya lebih lama. Kalau dulu misalnya bikin batu bata, satu orang harus bikin 100
Bisa tuh selesai dari mereka bangun gitu jam 5 pagi, terus selesai sampai jam 5 sore. Mereka masih punya waktu untuk istirahat. Tapi sekarang mereka bangun jam 5 pagi, tetapi belum tentu selesai jam 5 sore, karena tetap harus kasih 100 batu bata. Jadi mereka bisa sampai malam, bisa sampai jam 9, jam 10, dan kalau tidak selesai, mereka akan dipukul, dipecut. Wah, pokoknya jahat banget ya itu si Raja Firaun. Ya, adik-adik melihat situasi seperti itu, Musa makin sedih. Wah, akhirnya di ayat ke-22, Musa ngadu sama Tuhan. Begini katanya. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya di ayat ke-22, Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Dia komplain sama Tuhan, adik-adik. Ya. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatmu ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Wah, Musa komplain, Musa marah sama Tuhan. Tuhan, gimana nih? Aku udah ngomong sesuai yang kamu minta, tapi malah bangsa Israel makin disesah, makin dibikin susah, makin sulit. Gak tahan aku melihatnya Tuhan. Musa berteriak minta tolong sama Tuhan. Nah, adik-adik, kalian tahu apa jawaban Tuhan atau sikap Tuhan terhadap doa atau komplainnya Musa? Nah, ada dua adik kita, dua teman kita, Samuel dan Theo, akan menjawabnya dengan membacakan dari kisah Keluaran ini ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Yuk, adik Samuel dan adik Theo, silahkan. Saya akan membacakan Alkitab dari Keluaran 6 ayat 4 sampai 7. Pengutusan Musa. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingin kepada perjanjianku, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracun dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang sumpah telah aku janjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepada kamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Terima kasih Samuel, terima kasih Theo. Ya. Jadi dari yang mereka baca, kita tahu ya bagaimana sikap Tuhan. Di ayat 4 dikatakan bahwa dia mendengar erangan bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel begitu sulit, ketika Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak tutup telinganya. Tapi Tuhan mendengar setiap kesulitan, setiap doa yang dinaikkan oleh Musa. Dan waktu Tuhan mendengarkan keluhan bangsa Israel, Tuhan gak diam adik-adik. Gak cuma dengerin, oh ya udah terserah gitu, enggak ya. Tuhan berjanji. Di ayat yang kelima Tuhan berkata bahwa dia janji membebaskan mereka dari kerja paksa, membebaskan mereka dari perbudakan. Ya. Dan di ayat yang ketujuh dikatakan bahwa ia berjanji akan menebus bangsa Israel dan mengangkat Israel menjadi umatnya. Karena apa? Di ayat 7 dikatakan, karena akulah Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji tidak pernah akan mengingkari janjinya, adik-adik. Percaya sama kakak. Ketika Tuhan berjanji menjaga adik-adik,
Tuhan akan menepati janjinya. Tapi kenapa sih kok Tuhan mau menjaga bangsa Israel waktu itu? Kenapa sih kok Tuhan mau menolong bangsa Israel? Karena bangsa Israel adalah bangsa milik kepunyaan Tuhan. Sama dengan kakak dan adik-adik. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Di satu bagian Alkitab kita dikatakan kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah kesayangannya Tuhan. Jadi kalau adik-adik berpikir bahwa ketika kita susah nggak ada Tuhan, enggak. Perasaan kita bisa bilang, Tuhan nggak ada. Tapi pada kenyataannya Tuhan selalu ada buat kakak dan buat adik-adik. Karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Nah, adik-adik, kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan hal-hal sulit terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya sekarang lagi COVID, kita semua harus diam di rumah, kita semua harus belajar di rumah. Itu bukan berarti Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak peduli, Tuhan peduli sama kita semua. Kadang-kadang Tuhan juga izinkan kita sakit. Siapa yang pernah sakit terus ngomel sama Tuhan? Kakak pernah nih dengar anak kakak Benaya tuh ngomel gini sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok Tuhan kasih aku pusing? Dosaku apa sih? Kok aku dikasih pusing gitu? Ya dosanya mah banyak ya kita ya. Tapi adik-adik, ketika kita berkata bahwa Tuhan, mengapa Engkau izinkan aku sakit? Kalian tahu nggak? Pada waktu kita sakit itulah Tuhan sedang menggendong kita. Tuhan sedang menguatkan kita. Itu cara Tuhan untuk kasih tahu, Benaya, kamu harus berhenti bermain di luar. Harus istirahat. Badanmu berkata bahwa kamu harus istirahat. Makanya Tuhan izinkan kamu sakit. Dan ketika sakit, kita selalu mendapat perhatian lebih ya. Kita dapat perhatian lebih dari papa mama, kita dapat perhatian dari teman-teman atau kakak adik kita. Kita juga mendapatkan pengobatan dari dokter. Jadi walaupun keadaan sedang susah, sedang sakit, bukan berarti Tuhan meninggalkan, tetapi Tuhan menjaga dan merawat kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ketika kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, kita harus bersyukur adik-adik. Kita juga harus memberikan atau mengabarkan kisah kebaikan Tuhan. Bahwa ketika Tuhan mengasihiku, Dia akan menjaga dan merawatku. Demikian juga engkau. Kita bisa ceritakan ini kepada banyak orang bahwa Tuhan mengasihi kalian, bahwa Tuhan mengasihi kamu, dan kamu akan dirawat dan dijaga oleh Tuhan. Ya? Oke. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita ketika kita sedang dalam kesulitan, ketika kita sedang dalam sakit. Adik-adik yang di rumah, kalian tetap ingat bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah dan Tuhan akan terus menjaga kita. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kini saatnya kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa meletakkannya di amplop, lalu nanti diberikan kepada papa mama, nanti papa mama akan transfer ke gereja sebagai persembahan adik-adik. Sebagai persembahan, yuk kita mengangkat pujian beri syukur. Yuk Kak Ica. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, oke. Terima kasih adik-adik. Sekarang setelah persembahan, kini saatnya kita melakukan aktivitas. Ini dia aktivitas kita. Nah, aktivitas hari ini adik-adik, kita akan membuat video. Sebelum membuat video,
kalian coba cari dulu mainan, buku, atau binatang kesayangan kalian. Nah, nanti di dalam video itu bisa kalian bilang bahwa mainanku, ini adalah mainanku, aku akan merawatnya. Aku milik Tuhan, Tuhan akan menjaga dan merawatku. Ya, contohnya nih, sini, Joy. Kakak punya, tada! Nih, nanti di video kakak akan bilang bahwa Joy adalah milik kakak. Kakak akan merawat Joy. Kakak adalah milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjaga dan merawat kakak. Ya. Nah, kirimkan video ini ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Ke WA group, minta tolong mama tolong kirimkan aktivitasku hari ini ke kakak sekolah minggu. Nah, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kakak mau ajarkan satu lagu, judulnya adalah With All My Heart. With all my heart, dengan segala hatiku, dengan segala jiwaku, dengan segala akal budiku, aku mau mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita. Kita mengangkat pujian With All My Heart. Adik-adik, lagu ini menceritakan bagaimana kita mau mencintai Tuhan dengan hati kita, dengan pikiran kita, dan dengan segala kekuatan kita. With all my heart, with all my soul, with all my mind, I will love you, Lord God. With all my heart, with all my soul, with all my mind, I will love you, Lord. With all my heart, with all my soul, with all my mind, I will love you, Lord God. With all my heart, with all my soul, with all my mind, I will love you, Lord. I will love you with all my heart. I will love you with all my soul. I will love you with all my might. I will love you, Lord. With all my heart, with all my soul, with all my might, I will love you, Lord God. With all my heart, with all my soul, with all my might, I will love you, Lord. I will love you with all my heart. I will love you with all my soul. I will love you with all my might. I will love you, Lord. With all my heart, with all my soul, with all my might, I will love you, Lord God. With all my heart, with all my soul, with all my might, I will love you, Lord. With all my heart, I will love you, Lord. Biarlah dengan lagu ini kita semakin mencintai Tuhan. Adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah. Kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa, lalu kita tutup dengan Bapa terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Tidak ada satupun kesulitan yang bisa menghambat kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami rindu Tuhan ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami sakit, kami tetap percaya bahwa Tuhan menjaga kami,
Tuhan mengasihi kami. Sehingga ketika kami di dalam kesulitan pun, kami bisa melewati setiap kesulitan ini dengan baik, dengan penuh ucapan syukur dan tetap positif. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami, berkati papa mama kami, seluruh keluarga kami supaya tetap sehat dan kami minggu depan bisa kembali berkumpul bersama di dalam ibadah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dah.